对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙。Di pavilion pusaka ini terdapat beberapa harta karun unik. Tentunya dengan harta karun itu akan membantu seseorang untuk meningkatkan lagi kualitas bela diri. Suara misterius itu pun juga mengatakan, harta unik itu harganya terbilang cukup wah. Untuk mendapatkannya mudah saja, tinggal masuk ke dalam dan cari benda yang diinginkan. Untuk kesulitannya, sepertinya tidak ada coy. Sebab suara misterius itu mengatakan bahwa tempat ini aman dan terkendali. Artinya, tidak ada ujian-ujian semacam yang telah mereka lalui sebelumnya. Karena jumlah peserta terbilang cukup banyak. Takutnya ada yang tidak kebagian. Yanmu dan Yanling menyuruh Yanji agar tidak ikut masuk ke dalam. Tentunya hal itu membuat Yanji sedikit marah. Udah capek-capek datang ke sini, aku disuruh berdiam di luar. Anjir kali kalian ini. Master Twist angkat bicara. Menurutnya ucapan suara misterius itu tidak harus sepenuhnya dipercaya. Siapa tahu ya kan, di dalam dipenuhi dengan ujian yang mematikan. Jadi Master Twist memutuskan, barang siapa yang memiliki kekuatan di bawah standar, maka akan tetap tinggal di luar. Sebaliknya, yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, maka monggo silakan masuk. Hal itu menjadi sebuah perdebatan di antara mereka, sebab semuanya pasti ingin masuk ke dalam dan mencari harta karun unik coy. Seperti halnya yang diucapkan oleh Suyu, ia akan masuk bersama Li Er. Nah, hal itu dibantah oleh Master Twist. Sebab menurutnya Li Er bukanlah termasuk kategori yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Mendengar ucapan Master Twist yang sombong ini, lantas saja membuat Li Er langsung mengeluarkan segel sembaran guntur. Sontak saja membuat mereka semua terkejut terkesima. Mereka kemudian menanyakan, bagaimana Li Er dapat menyempurnakan segel tersebut, di mana hanya orang yang melewati kesengsaraan 8 saja dapat menyempurnakannya. Ya, tanpa banyak bacot lagi, Li Er pun menanyakan, apakah dirinya sudah bisa masuk ke dalam bersama Suyu. Mereka sempat terdiam tak bisa menjawab pertanyaan Li Er coy. Ditambah lagi, Suyu angkat bicara. Alangkah baiknya semua anggota masuk ke dalam lalu mencari harta karun unik bersama-sama. Nantinya harta karun itu akan dibagi secara merata. Setiap ras akan mendapatkan 1 atau lebih. Namun Yanji, menurut Suyu yang terkuat di sini, berhak mendapatkan bagian lebih dari mereka. Mereka pun akhirnya sepakat. Namun dengan satu syarat, Li Er tetap tidak boleh ikut masuk ke dalam. Dengan berat, Suyu pun juga menyetujui. Akhirnya semuanya masuk. Hanya menyisakan Li Er dan Suyu yang belum masuk ke dalam. Rupanya Li Er memiliki rencana lain coy. Ya, perlu kalian ketahui, kekuatan Li Er cukup terbilang menakjubkan. Namun ia tak memperlihatkan kepada mereka semua. Di sini Li Er hanya memberikan sebuah benda. Jika berada dalam kesulitan atau bahasa kasarnya dikhianati oleh mereka, maka gunakanlah benda tersebut dan Paman Lan akan datang secepat kilat. Akhirnya Suyu menerima dan ingin masuk ke dalam juga. Nah, sesaat mau masuk ke dalam, Suyu mendapatkan cincin bintang roh. Tentunya, cincin ini nantinya akan membantu Suyu. Singkatnya, mereka semua sudah berada di ruang utama pavilion pusaka, alias lantai 1. Tempat ini berisikan harta karun cincin bintang roh coy. Ada 18 cincin, dan mereka pun membagikan menurut perjanjian awal. Tanpa mereka ketahui, Suyu sebelumnya lebih duluan mendapatkan cincin ini. Selanjutnya mereka ke lantai 2. Hal mengejutkan terjadi, di mana Li Er sudah berada duluan di tempat ini. Tentunya membuat Master Twist langsung emosi. Sebab ia takut Li Er menghabiskan harta karun unik di tempat ini. Dan satu lagi,
bagaimana caranya Li Er bisa masuk ke dalam sini. Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan jimat sehingga tidak bisa satu orang pun menyusup jalan pintas. Nah, itulah kehebatan Li Er, coy. Dimana di sini ia langsung mengeluarkan jurus karena sempat terancam keselamatannya. Li Er bersumpah ia tak mengambil satu barang pun di sini. Jika ia berbohong, maka Li Er rela disembar petir. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka pun percaya bahwa Li Er tidak mengambil keuntungan lebih dulu. Selanjutnya mereka melanjutkan mencari harta unik lainnya. Ya, di lantai 2, mereka mendapatkan kuas senjata menengah. Mereka meyakini kuas ini digunakan oleh Kaisar Niang semasa hidupnya. 剑仙之修威力极大，可艰难无比。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中。这剑意锋芒竟如此惊人，如我所料不错。 Next, di lantai 3. Di sini mereka mendapatkan lukisan peta, coy. Ya, lukisan tersebut terdiri dari 3 bagian. Suyu dari ras manusia mendapatkan 1, Yanji ras iblis mendapatkan 1, dan 1 lagi untuk Yanmu dari ras naga. Anehnya, setelah mereka mendapatkan ini, seketika yang lain seperti terkena sihir tak bergerak. Ya, lagi-lagi, suara misterius mengatakan, ketiga lukisan itu jika digabungkan, maka akan membentuk sebuah peta untuk menuju alam Niang. Nah, dikarenakan mereka gengsi satu sama lain, alhasil mereka tak menggabungkan ketiga lukisan tersebut. Mereka memilih untuk menyimpannya saja. Nah, inilah awal mula peperangan akan terjadi, di mana kelak setiap ras akan memperebutkan lukisan tersebut, coy, dengan tujuan bisa berada di alam Niang. Ya, singkatnya sekeliling mereka akhirnya sadar kembali. Master yang sebelumnya tidak mendengar ucapan suara misterius menganggap lukisan tersebut hanyalah lukisan biasa, sehingga tidak ada sedikit pun niat untuk memilikinya. Yanling juga angkat bicara. Suara misterius tadi mengatakan bahwa di tempat ini ada harta karun unik. Namun ia merasa kuas cincin dan juga lukisan bukan harta yang dimaksud. Sepertinya Yanling mulai putus asa. Dirinya merasa dibodohi dengan permainan ini. Nah, perlu kalian ketahui, harta karun unik ialah lukisan tadi, coy. Sebab dengan benda itulah mereka nanti akan bisa sampai ke alam Niang. Singkatnya, mereka dibawa lagi ke tempat lain. Ya, Pulau Kayu Emas namanya. Mereka tahu tempat ini akan membahayakan jika terlalu lama tinggal di sini. Master Twist akhirnya mulai curiga sembari mengucapkan, "Selamat karena telah mendapatkan lukisan tadi." Master Twist langsung pergi meninggalkan tempat ini. Begitupun dengan ras naga, Yanling dan Yanmu. Mereka juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini, sebab mereka juga takut. Yanji dari ras iblis, dirinya juga memilih untuk pergi meninggalkan tempat ini, coy. Kini hanya tinggal Suyu dan Li Er di Pulau Kayu Emas ini. Nah, di sini Li Er memberikan sebuah kuas yang diambil di lantai 2 tadi. Bukannya Li Er tadi pernah bersumpah? Ya, Li Er bersumpah dengan mengatakan bahwa ia tidak mengambil. Namun ia memberikan benda tersebut kepada Suyu. Nah, tak lama dari itu, lagi-lagi suara misterius mengatakan bahwa Suyu adalah anak yang beruntung, sebab ia meninggalkan 1 cincin di patung yang didapatkan oleh Suyu sebelumnya. Ya, cincin tersebut berfungsi bukan hanya untuk menyimpan benda, tapi juga berisi dominan api langit dan gravitasi. Tentunya jika dimanfaatkan dengan baik, cincin ini akan membantu Suyu untuk melawan para musuh-musuhnya. Selain itu, suara misterius mengatakan lagi bahwa ada peta, energi pedang, dan 1 kalimat. Peta dapat membantu Suyu menemukan alam Niang. Energi pedang, yakni 1 syarat untuk membawa 8 orang masuk ke alam Niang. Dan 1 kalimat, beruntung. Suyu diberikan ujian lagi, coy. Jika kelak Suyu mendapatkan ketiga benda yang disebutkan olehnya, dengan catatan benda tersebut harus sempurna, maka kelak Suyu akan tahu keuntungannya. Kemudian Li Er menambahkan, ya, ia percaya Suyu akan mendapatkan impian tersebut selagi memiliki cincin tadi. Suyu pasti menemukan alam Niang. Ya, untuk berada di alam yang disebutkan tentunya kekuatan Suyu harus digenjot lagi. Sebab kekuatannya saat ini masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke alam sana, coy. Artinya Suyu diharuskan untuk melatih kemampuannya lagi. Setidaknya berada di tingkat dacing lah. Setelah cukup lama, akhirnya Suyu dan Li Er memutuskan untuk pulang dulu.
Singkatnya, Suyu sudah berada di Pavilion Bintang. Di sini ia langsung memulai latihannya, sementara Li Er memainkan kecapi dengan nada-nada merdunya. Di Istana Iblis, ada Yanji melaporkan kepada Ratu Lian Yu bahwa dirinya mendapatkan satu lukisan dan jumlahnya ada 3. Di sini Yanji juga mengatakan siapa-siapa saja yang mendapatkan lukisan tersebut. Selain itu, Yanji juga mengatakan jika mampu mengumpulkan ketiga lukisan tersebut, maka akan sampai ke alam Niang. Begitupun dengan ras naga yang diwakilkan oleh Ao Gao. Ia memberikan satu lukisan kepada leluhurnya. Nah tentunya, setelah sampainya berita itu kepada ketua klan masing-masing, maka sudah dipastikan mereka nantinya akan saling memperebutkan satu sama lain, meski nyawa sebagai taruhannya. 族长大人英明，毕竟有大人您，看来腾龙大陆又要有一番大乱，我们这些老家伙也该活动活动。每张破天图只能带5人进入逆阳境，如此一来，如此说来，腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图。龙族、海底星辰阁各得。 Sementara Master Twist, nah sedikit informasi, Master Twist berasal dari kelompok King Su coy. Kaisar dari kelompok ini setelah mendengar Master Twist tidak mendapatkan apa-apa selain hanya angan dan harapan, anjir. Kaisar memerintahkan bawahannya untuk mendapatkan ketiga lukisan tersebut demi tujuan yang sama dengan mereka, yakni memasuki alam Niang. Sangku namanya. Ia sangat marah kepada Master Twist karena tidak mendapatkan benda yang diharapkan dari kelompok Kingsu. Ya, Sangku pun menanyakan kekuatan Suyu. Karena sebelumnya ia tahu bahwa ketua Pavilion Bintang tersebut mendapatkan satu lukisan. Master pun mengatakan bahwa Suyu hanyalah manusia fana yang tak memiliki kemampuan spesial. Hanya saja di belakangnya ada sesosok yang menakutkan, yakni Paman Lan. Setelah mendengar itu, Sangku pun meminta Master untuk membawanya ke Pavilion Bintang agar bisa mengambil lukisan tersebut. 已经到了行星后期啊！怎么回事？行星的星河还在前期，这身体的强度。 Sedangkan Suyu kekuatannya sudah mencapai tahap akhir inti bintang. Singkatnya, Suyu pun menemui Li Er. Di sini ia berterima kasih kepada Li Er karena selama ada dia di sisinya, hidup Suyu terasa adem banget. Di sini Suyu mendapatkan kabar dari Li Er bahwa Hao Feng dan Suyu mendapatkan latihan khusus oleh Paman Lan. Nah, kebetulan karena mereka saat ini berada di benua Qianlong, Suyu berniat akan mengajak Li Er jalan-jalan mengelilingi tempat ini. 你跟我来。 Nah, di sini Suyu kemudian membelikan sebuah labu untuk Li Er. Tapi apalah daya, semuanya langsung bersujud kepada Suyu. Sebab Suyu adalah pangeran benua ini. 这个你认识我？三殿下威名赫赫，小人自然认识。 Hal itu membuat Suyu merasa gimana gitu. Gak enak kalau terus begini. Ia pun membawa Li Er pergi lagi dari tempat ini coy. Singkatnya, Suyu membawa Li Er. Hal ini mengingatkan Suyu lagi semasa kecilnya, dimana dulu ia dan Su He melewati tempat ini sembari menikmati suasana pagi dan sore. Setelah cukup lama, Li Er yang tak pernah merasakan apa itu labu, ia memberanikan diri mengajak Suyu kembali ke kota. Sementara di lain tempat, tepatnya di Pavilion Bintang untuk mengambil lukisan yang berada di tangan Suyu. Master dan Sangko sudah berada tepat di depan pertahanan yang dijaga oleh pengawal Suyu. Di sini kedua orang ini langsung menyerang tempat itu. Nah, atas serangan tersebut mendapatkan perhatian oleh mereka yang menjaga tempat ini. Dengan sekuat tenaga mereka menjaga juga bertahan agar tempat ini aman terkendali.
可主不在，若被他们攻进了， Nah, di puncak kekuatan kedua orang ini, datanglah Paman Lan menghentikan mereka. Di sini, kedua orang itu setelah mengetahui kekuatan Paman Lan sungguhlah luar biasa. Ia pun meminta maaf atas tingkah laku mereka. Alhasil Paman Lan mampu mengusir kedua semut ini, coy. Sementara tempat ini diberikan jimat oleh Paman Lan agar kelak tidak bisa ditembus lagi para musuh-musuhnya yang berniat jahat. Sedangkan Suyu membelikan 2 labu, satu untuk Leer dan satunya untuk anak kecil ini. Kemudian di sini mereka terbawa suasana yang begitu syahdu. Suyu mencium bibir Leer. Tapi maaf, adegannya tidak Mimin buat. Sebab kalian para penonton setia C-Movie, waduh, kalian masih muda. Mending gunakan waktu untuk hal-hal positif. Oke coy, genjot. Di sela-sela kehangatan itu datanglah sesosok yang menyeramkan. Awan seketika menjadi gelap, kecepatannya melebihi cahaya. Oh anjing, perlahan-lahan mendekati ke arah mereka berdua. Ternyata dia adalah sepupu Leer coy. Kedatangannya ke sini menanyakan kepada Leer, sudah berapa lama berkeliaran di dunia fana ini? Jika tahu ayahnya Leer kelakuan seperti ini, pastinya sangatlah marah. Josian namanya coy. Josian mengirimkan surat yang dituliskan langsung oleh ayahnya Leer coy, menyuruhnya untuk segera pulang. Di lain sisi, Josian sangat marah karena Leer berhubungan baik dengan manusia fana seperti Suyu. Untungnya Leer mampu menjelaskan agar Josian tidak salah paham akan hal ini. Disinilah hari paling sedih bagi Suyu, sebab ia harus berpisah dengan Leer. Entah sampai kapan mereka nanti akan bertemu. Tentunya dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin jika saat ini mengikuti ke alam Leer. Berbarengan dengan Leer pulang, ia mengatakan bahwa sangat mencintai Suyu. Nah, hal itu tentunya menambah kehancuran bagi Suyu cuy. Tak lama Leer pulang, Josian mendatangi Suyu lagi. Di sini ia tahu bahwa Suyu dan Leer memiliki hubungan spesial coy. Karena menurutnya itu sebuah penghinaan bagi ras mereka. Josian tanpa rasa kemanusiaan membunuh juga membakar tempat ini. Hal itu mengundang amarah Suyu semakin membludak, dan terjadilah. Ya, Paman Lan datang menghentikan pertarungan mereka. Sedikit informasi coy, Josian kekuatannya tentu berada jauh di atas Suyu. Jika tidak ada Paman Lan, kemungkinan besar Suyu akan mati. Paman menyuruh Josian untuk pergi meninggalkan dunia fana ini. Sebab sebentar lagi Paman juga akan menyusul kembali ke dunianya. Sebelum berpisah, Suyu dibawa Paman ke sebuah tebing jurang. Di sini Paman mengatakan beberapa patah kata, bahwa pertemuan pasti ada perpisahan. Yang hidup akan mati. Begitupun yang mereka rasakan saat ini. Sesaat lagi akan berpisah. Entah kapan bisa bertemu kembali. Lantas Suyu menanyakan, Paman dan Leer berasal dari mana? Sepertinya tidak dijawab oleh Paman coy. Paman hanya mengingatkan, dulu Paman pernah mengatakan kepada Suyu agar jangan sesekali jatuh hati kepada Leer. Ibaratnya itu, Leer adalah bunga desa. Banyak kekuatan di atas rata-rata yang ingin menikahinya. Jika Suyu bersikeras, maka akan membahayakan keselamatannya. Tentunya mereka yang juga jatuh hati kepada Leer akan mengincar nyawa Suyu. Tapi apa? Suyu pernah berjanji kepada Leer bahwa dirinya akan memperjuangkan cinta ini. Sebab dulu Suyu juga pernah merasakan apa itu penderitaan. Andai ia mati, setidaknya mati Suyu itu tidak sia-sia karena sebuah perjuangan.
Suyu bersumpah bagaimanapun ia akan mendapatkan dan menemukan Li Er kembali. Tentunya untuk bisa menemui alias agar bisa masuk ke alam sana, kekuatan Suyu harus berada di tingkatan Niang. Sebelum pergi, paman memberikan hadiah kepada Suyu, yakni sebuah boneka, di mana boneka itu harus dikendalikan sendiri oleh Suyu. Seberapa kuat Suyu, maka sekuat itulah boneka tersebut nantinya. Hingga tiba waktunya, yakni sebuah perpisahan. Singkat cerita, Suyu mendatangi istana Zhanzhuang. Suyu menyarankan, kelak keluarganya akan mengamankan diri di Pavilion Bintang. Sebab Suyu sebentar lagi akan melanjutkan petualangannya, yakni menjadi seorang Niang. Sebelum pergi, ia berjanji kepada keponakannya untuk membawakan sebuah hadiah jika Suyu pulang nanti. Kemudian Suyu pun berpetualang seorang diri. Ya, baju ini adalah pemberian dari Li Er Choi. Selain itu, ia juga mendapatkan rintangan oleh seekor monster paus. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk menguji kekuatan bonekanya. Seusai menaklukkan paus, sementara dirinya berkultivasi sembari mencek kekuatannya saat ini. Namun kekuatannya ini masih menjadi tabu. Sedikit informasi coy, Suyu saat ini berada di Mansion Immortal. Apa itu Mansion Immortal? Nah, jadi ikuti saja biar tahu ya kan. Tak lama kemudian Suyu melanjutkan petualangannya. Di sini ia lagi-lagi bertemu dengan monster kilin hitam. Sontak saja terjadi pertarungan di antara keduanya. Kilin hitam ini mendapatkan hajaran oleh Suyu. Hal itu membuat kilin hitam langsung mengeluarkan kekuatannya. Nah, setelah kekuatannya tersebut mampu ditepis Suyu dengan mudah, kilin hitam langsung kocar-kacir ketakutan. Untungnya Suyu tidak ingin membunuh binatang ini. Ia memberi kilin hitam sebuah ampunan, asalkan bersedia jadi pengikutnya. Awalnya kilin menolak, namun setelah Suyu mengungkapkan bahwa dia tidak akan memperbudaknya, hal itu mendapatkan respon kilin dengan baik. Ia pun menerima Suyu sebagai tuannya. Kemudian mereka berdua melihat ada seseorang yang sedang melewati rintangan sembaran petir. Namanya Lian Chong. Di sini Lian Chong hampir saja mati akibat tidak kuat menahan sembaran petir ini, coy. 看来要死了！冲啊！不，天劫到来！混蛋，别让我知道你是谁！ Untungnya Suyu datang di waktu yang pas. Suyu memberikan pil keberuntungan kepadanya, dan alhasil Lian Chong mampu melewati ujian rintangan ini. 生生造化丹，吃不吃在你。 Sebagai rasa terima kasih Lian atas kejadian tadi, Suyu akan dibawa ke istananya. Sebab gurunya pasti sangat senang karena Suyulah muridnya selamat melewati rintangan tadi. Singkatnya, Suyu dan Lian sudah berada di istana mereka. Ya, Zhongzhou namanya. Ia sangatlah berhutang budi terhadap Suyu, coy. Di sini perbincangan banyak sekali mereka lontarkan satu sama lain. Dan tak sengaja Suyu menyebut nama Paman Lan. Tentunya Zhongzhou sangatlah terkejut, sebab Paman Lan adalah senior Zhongzhou. Hal itu menambah keakraban mereka semakin kuat. Sementara di tempat Kengsu, kebanyakan namanya coy, sebut saja ada 4 Ming. Mereka seorang master tempat ini. Di sini Sangko menceritakan kejadian penyerangan Pavilion Bintang. Sangko mengatakan di sana terdapat pelindung yang cukup kuat.
Selain itu dijaga oleh pengawal yang tidak seberapa kuat lah. Namun di belakangnya ada seorang praktisi yang bernama Lan. Dialah penghambat jalan sehingga mereka gagal untuk mendapatkan lukisan tersebut. Atas hal itu, Empat Ming pun memutuskan pertama-tama tidak merebut ke Pavilion Bintang. Namun ia memindahkan targetnya ke ras iblis. 银梁道兄开口，老道就留下，有我在，亮也无人。赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护。再说降妖除魔也是我辈的本。 Sementara Suyu dibawa Zhongzhu ke tempat rahasia, yakni disuruh memilih mengambil satu benda yang terserah saja. Pilih mana aja. Oke, ambil. Suyu memilih roh kelas menengah. Hah? Yang benar saja? Iya benar, Suyu nantinya akan memberikan benda tersebut kepada keponakannya. Sebab sangat cocok bagi pemula untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Oh, 那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来。 空手离开，这里的东西，你只要看得上的，都可以拿走。若将它采出，整座矿脉都将枯竭。 Ras Iblis diserang oleh ras Gengsu. Kedatangan Meng ini yakni ingin mengambil lukisan yang berada di tangan ras Iblis, coy. Sehingga terjadi adu jotos. 若是悟空穴在此，我还愿留3分薄面，凭你们不自量力。 连月，小猪破天图，饶你不死。 Melihat keributan ini membuat kakak Wokong alias leluhur tempat ini murka. Ya, di sini Wokong mengingatkan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka terpaksa perkelahian akan dilanjutkan. Paman Meng memutuskan untuk pergi sembari mengatur rencana lain. Sebab jika dilanjutkan, pasukannya pasti banyak yang terluka. Nah, di sini Lian Yu mengutarakan sebuah rencana kepada Wokong. Bagaimana jika mengambil kesempatan ini untuk menyerang Pavilion Bintang? Ya, karena klan naga menurut mereka sedikit lebih kuat, mending menyerang klan manusia, ya kan? Sebab kata muridnya Yani Yanji, satu lukisan berada di tangan Suyu, ketua sekte tersebut, alias manusia fana yang kekuatannya lebih lemah dibandingkan klan naga. Mendengar itu, Wokong pun menyetujui hal itu. Sementara ras Gengsu, sepertinya mereka juga akan mengambil kesempatan ini untuk terus merebut lukisan mereka. Sementara Suyu tepatnya arah menuju pulang, dirinya lagi-lagi bertemu dengan penjaga tempat ini. Ada 3 orang, ya sebut saja mereka 3C. Orang tersebut marah kepada Suyu karena telah berani menginjak tanahnya. Anjir, tanahnya. Ya, laut maksudnya, coy. Tak banyak bicara, mereka langsung adu jotos. Nah, di perkelahian ini, Suyu mendapatkan kabar dari Hofeng agar secepatnya menemuinya. Hal itu melucut asa Suyu untuk sesegera mengalahkan ketiga orang ini. Lalu mereka ia kurung ke dalam cincin, yakni sebuah tempat mansion immortal. Nah, di perjalanan, Hofeng dan Sohe bisa bertemu kembali dengan Suyu. Di mana Hofeng dan Sohe fisiknya berubah drastis. Apalagi Sohe, dirinya hampir berwujud seperti manusia. Hal itu dikarenakan latihan rahasia yang diberikan oleh Paman Lan semasa Paman masih berada di dunia fana. Singkatnya, Sohe dan Hofeng dibawa Suyu ke mansion immortal.
Ya, di sini mereka diperkenalkan juga dengan kilin hitam. 这是我的坐骑灵兽莫麒麟，你们叫它小莫就行。主人，这两位是？这是我的2个兄弟，侯费、黑羽。看起来跟来说的秘境差不多了。 Selain itu, Sohe dan Hofeng mendapatkan sebuah hadiah. Yang ketiga orang ini ya benar 3 sila. 我和猴子会传授一部厉害的功法给你们。大神期的神兽。 Singkatnya, Suyu menceritakan kenapa ia bisa memiliki mansion ini. Tempat ini ia dapatkan setelah melewati ujian gerbang peri. Mungkin Suyu terbilang cukup beruntung. Di saat yang lainnya mulai frustasi, dijadikan kesempatan bagi Suyu untuk bertahan agar dapat menyelesaikan misinya. Alhasil Suyu mendapatkan tempat ini. Perlu kalian ketahui, Sohe dan Hofeng saat ini sudah berhasil melewati kesengsaraan 9-9. Hal itu tak luput dari ilmu Paman Lan, sehingga secepat ini mereka berdua dapati. Sebentar lagi, Soyo juga akan melewati ujian yang sama seperti mereka berdua. Tak lama dari itu, Suyu mendapatkan kabar bahwa dinasti Zolong yang dipimpin oleh kakak kedua telah diserang. Dan mereka pun langsung on the way menuju tempat tersebut. Di mana dinasti ini sudah hancur lebur berantakan. Keponakannya mati. Hal itu membuat Suyu sangatlah marah, sebab ia berjanji akan membawakan hadiah jika bertemu lagi. Di sini kakak kedua menceritakan kejadian kenapa dinasti ini sampai diserang. Ya, kakak kedua hanya tahu ada 2 praktisi datang sembari meminta lukisan. Ya, dialah Wukong. 正是在下，请问诸位上仙。Namun kakak kedua, apalagi Suyu, tidak mengetahui siapa namanya dan dari mana ia berasal. Tak ingin mengulur-ngulur waktu lagi, Suyu langsung pergi sembari mencari pelaku pembunuh di dinasti yang dijaga oleh kakaknya. 整个腾龙大陆都是仙魔2道吧？破天图、血云、金光，这是仙魔2道的手段。破天图，必须是有关。只要找到夺走破天图的人，自然就能知道另一方是谁。现在破天图被拿走了。 Nah, setelah melalui perjalanan cukup jauh, Suyu melihat ada 2 orang yang sedang bercengkerama. 不是我不放你过去，元灵石。要是凭这就能拜入清虚派，那这世上就没凡夫俗子了。 Mereka dari ras Gengsu, sebut saja dia seorang Twist. Twist tertipu daya saat di sini, coy. Ternyata yang menjadi orang biasa ini adalah ia yang berasal dari ras iblis. Dengan satu serangan, Twist tewas. 的杂种果然贪婪虚伪，又胆小怕死。 Ya, orang ini namanya Hoei, coy. Sampai sini titik terang pelaku pembunuh di dinasti kakak kedua mulai tercium. Ya, kemungkinan besar tidak lain tidak bukan, ialah berasal dari ras iblis. Untuk lukisan milik Suyu masih belum dijelaskan, coy. Apakah direbut oleh Wukong atau belum? Oke, next. Ya, Suyu setelah melihat kejadian tadi tentunya memiliki sebuah cara. Jika menyerang secara langsung, tentunya mereka akan mendapatkan kesulitan. Suyu pun memutuskan untuk mengadu kedua ras tersebut, yakni ras iblis melawan ras Gengsu. 所以才会有乌黑前来袭杀挑衅之事。要是拿了我二哥的破天图，可魔道却无功而返，你们想想，现在肯定剑拔弩张。如果咱们能让他们斗起来， Sementara di klan naga, mereka sudah mendengar berita tentang pertarungan ras Gengsu alias Immortal melawan ras iblis. Ya, klan naga atau ras naga untuk sementara tidak mengambil kesempatan ini. Mereka menunggu siapapun yang akan menjadi pemenang akan menjadi lawan klan naga. Dengan hal itu tentunya para kekuatan roller akan turun gunung saling membantu. Klan naga juga memiliki rencana lain. Jika kelak salah satu dari mereka berhasil mendapatkan 2 lukisan, apabila orang itu kekuatannya sangatlah hebat, klan naga akan meminta bekerja sama. Namun jika lemah atau di bawah mereka, maka klan naga akan merebut secara paksa. Ketua klan ini bersumpah, bagaimanapun klan naga yang akan sampai duluan ke alam Niang. 有大军散妖高手吗？
想来妖界皇者若有所图，可他们在腾龙大陆不成气候啊！既然龙皇大人将来那些先帝魔帝也不会做事，那些族长大人，悟空血明良真人。 Sementara di ras iblis tiba-tiba diserang oleh pria bertopeng yang menggunakan api biru. Ya, dia tidak lain tidak bukan, ialah Suyu. Di sini Suyu mengatakan bahwa dia berasal dari ras atau klan Kengsu. Nah, dengan hal itu tentunya menambah amarah Wukong terhadap ras tersebut. Di sini sempat terjadi perkelahian yang cukup menarik. Sesuai rencana Suyu, setelah menghancurkan tempat ini, ia pun menghilangkan diri. 来得好！住手！付出代价！气死我了！别跑！找的就是你，敢在我清虚观偷袭击杀赤阳真人！ Nah, atas kejadian tadi membuat Wukong ingin cepat-cepat menyerang ke tempat ras mereka. Sedangkan Suyu masih menyimpan dendam atas matinya keponakan tersayangnya. Selanjutnya Suyu akan terus mencari cara untuk menghancurkan kedua ras tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kakak keduanya. Wukong langsung menyerang ras Kengsu. Di sini terjadilah pertarungan akbar, di mana kedua belah pihak saling bantai satu sama lain. Ya, sebut saja Paman Meng. Ia melakukan pertempuran sembari berdiskusi panas. 先问明来意，此时不宜节外生枝。他们击杀我紫阳门长辈，原来真人今日宰杀你！Di sini Wukong sudah sangat muak karena ada salah satu dari ras mereka menyerang ke tempatnya. Nah, hal itu tidak ditanggapi oleh Paman Meng, sebab ras iblis dikenal sebagai ras paling licik. Ya, menurut Paman ini hanyalah sebuah akal-akalan Wukong saja untuk menyerang orang-orangnya, sehingga tidak ada kata perdamaian di antara kedua pihak. 他们的事情让他们解决，咱们有咱们的事做。你是学长们，我来助你。 Hingga akhirnya Paman Meng setelah melihat anggotanya banyak terluka, ia pun memilih untuk mundur dan berlindung ke tempat yang telah terjaga. 这次仙魔大战。 入死野坏阵，快走！快点，走！ Di sini Sangko mengatakan apakah benar ucapan dari Wukong tersebut bahwa ada seseorang yang memprovokasi kedua ras ini untuk saling bertarung. Tetap, Paman Meng tidak percaya akan hal itu. Sedangkan Ratu Lian Yu memerintahkan bawahannya untuk memanggil lebih banyak lagi pasukan untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sementara Suyu dan kawan-kawan menyerang ras iblis. Kali ini ke tempat berbeda dari sebelumnya. Salah satu pasukan ini pun mengatakan kepada Wukong bahwa tempat ini diserang oleh orang misterius. Sontak saja Wukong langsung mendatangi tempat itu. Ya, Suyu dan Wukong kemudian langsung adu jotos kembali. Di sini terlihat kekuatan Wukong lebih unggul dibandingkan Suyu. Sehingga membuat Suyu kewalahan, bahkan nyawanya hampir saja mati.
Untungnya Suyu di waktu yang pas bisa kembali ke Mansion Immortal. Nah, sementara lukisan rupanya telah berhasil dimiliki oleh ras iblis, coy. Sepertinya lukisan ini milik Suyu. Singkatnya, Suyu sudah bisa berkumpul kembali dengan kawanannya. Ia pun kemudian memulihkan lagi kondisinya. Di sini Suyu akan melanjutkan rencana selanjutnya. Rencana apa itu? Entahlah. Sementara di ras Kengsu, Sangko lagi-lagi mengatakan kepada Paman Meng untuk menelaah lagi ucapan Wukong sebelumnya. Setelah beberapa patah kata mereka berdiskusi, akhirnya Paman Meng pun memutuskan untuk keluar dari perlindungan ini, yakni mencari Wukong. Kebetulan Wukong tidak ada di sini. Yang ada mereka malah saling serang lagi, coy. Di sini ras Kengsu mendominasi sebab memiliki pasukan lebih banyak dari ras iblis. Sedangkan Wukong penuh dengan amarah. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencari pria bertopeng tadi. Nah, disinilah Wukong mendapatkan kabar bahwa ras iblis diserang habis-habisan oleh ras Kengsu. Kuharap kakak Wukong sesegera datang menyelamatkan pasukannya. Dengan sekejap, Wukong langsung datang, lalu bersiap melakukan pertarungan sesungguhnya. Sesaat ingin melakukan pertempuran, datanglah Sangko mengabarkan bahwa Gunung Kengsu telah dibakar seseorang menggunakan api langit biru.